Oke, selanjutnya saya Rangga Pratama dan Istira akan menjelaskan tentang distribusi sampling selisih proporsi. Distribusi sampling selisih proporsi adalah distribusi probabilitas yang dapat terjadi dari selisih proporsi dua sampel yang berbeda berdasarkan pada dua sampel tertentu dari ukuran parameter dua populasinya. Adapun rumus distribusi sampling selisih proporsi dinyatakan dalam yang pertama, rata-rata proporsi. Rata-rata proporsi itu mencarinya dengan cara mu x1 per n1 dikurang x2 per n2 sama dengan pi1. Pi1 itu probabilitas berhasil dari sampel ke-1 dikurang pi2. Pi2 itu probabilitas berhasil dari sampel kedua. Selanjutnya ada simpangan baku proporsi. Simpangan baku proporsi itu mencarinya dengan cara standar defisiasi x1 per n1 dikurang x2 per n2 sama dengan akar dari pi1 dikalikan 1 min pi1 per n1 ditambah pi2 dikalikan 1 min pi2 per n2. Selanjutnya, distribusi sampling selisih proporsi ini pun akan mendekati distribusi normal bila ukuran-ukuran sampel cukup besar, N1, N2 lebih dari 30. Maka untuk merubahnya menjadi bentuk normal standar diperlukan rumus Z atau nilai baku sama dengan X1 per N1 dikurang X1 per N2 dikurang mu x1 per n1 dikurang x2 per n2 per standar deviasi x1 per n1 dikurang x2 per n2. Jika pi1 dan pi2 sama dengan probabilitas sama dengan x1 tambah x2 per n1 tambah n2. Sehingga standar baku proporsinya menjadi standar deviasi x1 per n2 dikurang x2 per n2 sama dengan akar dari probabilitas dikali 1 dikurang probabilitas dikali 1 per n1 tambah 1 per n2. Oke, selanjutnya kita lanjut ke contoh soal supaya lebih memahami lagi. Contoh soal 1. Pengamatan yang dilakukan selama setahun terakhir menunjukkan bahwa investor yang memegang saham sektor properti memiliki probabilitas kenaikan harga saham sebesar 88%. 88% kita masukkan ke pi1. Selanjutnya, sedangkan investor lain memegang saham sektor barang konsumsi memiliki peluang kenaikan harga saham sebesar 44%. 44% ini dimasukkan ke dalam pi2. Apabila investor memiliki 500 lot saham sektor properti dan 450 lot saham sektor barang konsumsi, 500 dan 450 masuk ke nilai N1 500, N2-nya 4,5. Dalam sektor properti meningkat 50%. 50% lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga saham sektor barang konsumsi. Oke, kita coba. Ditanyakan probabilitas X1 per N1 dikurang X2 per N2 kurang dari 50%. Jawabannya, kita cari mu dulu. Mu x1 per n1 dikurang x2 per n2 sama dengan pi1 dikurang pi2 sama dengan 0,88 dikurang 0,44 sama dengan hasilnya 0,44. 0,88 ini dari mana? pi1 ini didesimalkan menjadi 0,88. Ini 0,44, 44% ini pi2 didesimalkan. Selanjutnya, mencari standar deviasi. X1 per N1 dikurang X2 per N2 sama dengan akar dari
Pi1 dikalikan 1 dikurang Pi1 per N1 tambah Pi2 dikalikan 1 dikurang Pi2 per N2 sama dengan 0, ini tinggal kita masukkan angka-angka yang sudah ada. Ini Pi1 0,88 dikalikan 1 dikurang 0,88 per 500 dari N1 ditambah 0,44 dikalikan 1 kurang 0,44 per 450 sama dengan 0,02754 sekian. Selanjutnya kita mencari Z. Z itu nilai baku. Z sama dengan X1 per N1 dikurang X2 per N2 dikurang mu X1 per N1 dikurang X2 per N2 per standar deviasi X1 per N1 dikurang X2 per N2 sama dengan 0,50. 0,50 ini persentase dari 50% ini dikurang 0,44 per 0,02754 sekian. Dihasilkan 2,18. Setelah menemukan nilai Z, kita lanjut mencari luas daerah. Kita lihat pada gambar, karena nilai Z yang diperoleh bernilai positif, maka nilai Z ada di sebelah kanan. Lalu, karena yang ditanyakan adalah kurang dari, maka luas daerah yang dicari adalah daerah yang diarsir tersebut. Kita lanjut ke hitungannya. Luas kiri 0. Luas kiri 0 T ini sama dengan 0,5. Luas 0 dikurangi Z1 ini adalah nilai dari tabel Z ini. Kita tambahkan hasilnya segini. Tapi segini bukan jadi kesimpulannya dikali 100 atau dibikin persen. Maka peluang beda persentase harga saham sektor properti meningkat 50% lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga saham sektor barang konsumsi adalah sebesar 0,9854 atau 98,54%. Oke, di sini ada latihan soal yang perlu kalian kerjakan. Dan juga ada tugasnya juga. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, tanyakan kepada kami. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.